Saya jadi bingung kok tiba-tiba Anies ini tiba-tiba dengan vulgar seolah-olah sudah memutuskan dukungannya kepada Pramono. Pertanyaan yang menggelitik bagi saya, loh pertarungan dulu setahu saya Anies itu berdiri, berjuang bersama kita, itu bukan perjuangan politik ansih. Iya kan? Tapi berangkat dan berdiri dan besar dari perjuangan yang membawa ideologi. Tentang pilihan ideologisnya dia benar. Setuju. Maka itulah yang saya sesalkan, yang mengejutkan saya. Kenapa Anies kok bergeser dari ideologis kok malah menjadi ikut-ikutan dalam pertarungan yang istilahnya sifatnya politik angsi gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Jadi sobat RH sekalian, saya sengaja mengundang ya beliau sobat RH sekalian karena pasti menarik fenomena yang akan kita bicarakan ini. Yaitu pertama tentu saja fenomena terkait Pilkada DKI. Kemarin tidak menarik dari sisi analisis dan pemberitaan ketika semua orang mengatakan mau gercos dan golput saja. Karena tidak ada yang namanya aktivitas. Tapi 2-3 hari belakangan ini tiba-tiba beredar kabar Anies Baswedan sudah menjatuhkan pilihan kepada Pramono Rano. Yang kita tahu dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Satu-satunya partai yang tersisa yang bisa mencalonkan calon selain Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil sudah didukung semua partai yang bisa mencalonkan calon di Pilkada DKI. Tetapi yang menariknya juga adalah Habib Rizik Syihab sebagai imam besar tidak hanya FPI ya, tetapi Three Pillars ya, FPI, GNPF Ulama dan juga apalagi satunya lagi? Persada 212. Oke, alumni Persaudaraan Alumni 212, Persada 212 itu mengatakan masing-masing pihak saja menyerahkan masing-masing DPD kalau FPI. Nah, ternyata Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta itu sudah menjatuhkan pilihan untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono Ridho. Ini menarik kan? Saya tidak ingin memberikan arah apapun karena kita ingin mendengarkan pendapat yang genuine dari Syekh Yusuf Martak. Silakan Syekh Yusuf dieksplor soal ini. Terima kasih Prof. Senang sekali hari ini kita bisa podcast bersama dan dimulai dengan makan tadi dan makan bersama, diawali dengan makan bersama. Makan bersama yang dideploy dari rumah makan Larazeta. Larazeta. Di Tebet ya. Biasanya kan dibawain makanan, ini nggak makan bersama ternyata. Ada fotonya tadi di spill boleh. Foto makan tadi. Biasaan kan tradisi kita kalau kita lagi podcast ya makan santai, ngobrol makan santai. Dulu. Tapi ya ini OBK nggak boleh santai bro. Nggak boleh santai karena ini penting sekali. Nanti kita juga akan lihat bagaimana perspektif dari penonton RH ya. Silakan teruskan. Ya jadi begini bro. Memang awal-awal memang kita itu kita akan melihat lah ya situasi tadinya kita hanya mau melihat lah pertarungan ini di Pilkada DKI Jakarta karena sebenarnya kita tidak ada kepentingan. Dalam arti kata ya siapapun yang mau menjadi calon ya silakan saja. Kita menghormati setiap pilihan orang ya. Nah cuman memang ada story perjalanan yang mana awalnya ada hambatan-hambatan kepada orang yang calon yang memang tadinya mungkin akan kita dukung.
Tapi dengan segala rekayasa dan lain sebagainya, perlakuan oligarki dan lain sebagainya, akhirnya di situ terhambat tidak sampai bisa ikut kontestasi pilkada DKI. Maksudnya Anies itu? Ya kurang lebih begitulah ya. Ya oke. Ya kurang lebih begitu. Ya. Tapi di dalam hal ini kita sebagai tripilar ya di bawah komando Imam Besar kita Habib Rizik Syihab. Jadi mohon maaf, tripilars itu satu FPI, Front Persaudaraan Islam, dan kedua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, saya atau sebagai ketua umumnya. Oke, GNPF Ulama. Ya, dan Persada 212 saya selaku ketua Majelis Syuronya. Persatuan Persadap. Persada? Persaudaraan. Ya, Persaudaraan Alumni 212. Alumni 212. Oke. Nah, di situ. Nah, tapi karena makin hari makin kita lihat adanya salah satu calon yang didukung oleh partai salah satu dalam arti kata ya memang partai itu sendiri yang mendukung ya dalam arti kata kita memang mewaspadai. Karena kita tidak mau terjadi seperti perjalanan pemerintahan yang sudah berjalan 2 periode. Pemerintahan itu juga didukung oleh partai tersebut, yaitu partai PDI. Nah, kita bukan anti PDI, tidak. Tapi dalam arti kata, kita tidak mau, kita salah pilih. Oke. Ya, salah pilih dalam arti kata, sudah kita ini dirugikan di dalam Pilpres 2019 dan berikutnya 2024 dan kami tidak mau dirugikan lagi di Pilkada 2024. Nah, disitulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Ya. Makanya salah satu dari tripilar sudah membuka diri. Ya, bukan kita menawarkan atau kita ingin ikut dan lain sebagainya, tidak. Tapi dari FPI memang dihubungi, didatangi, dimintakan dukungannya. Dilakukan diskusi-diskusi oleh beberapa teman-teman dan akhirnya adalah satu kesepakatan. Kalau mau minta dukungan, kami minta ada penandatanganan fakta integritas. Oke. Nah, dan itu pun dipelajari oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh si kandidat paslon ini tadi. Nah, akhirnya ditandatanganilah fakta integritas. Nah, disitulah mulai kita melihat ini lebih punya keseriusan dalam arti kata. Sorry, fakta integritas itu saya juga baca, tapi saya nggak tahu isinya apa. Bisa di-spill? Aduh, saya tidak. Yang jelas satu yang paling poin itu adalah bersedia menjual saham DKI di dalam perusahaan pabrik bir alkohol. Oke. Nah, itu yang dulu waktu zaman Gubernur Anies selalu langkah itu dihambat oleh ketua DPRD-nya yang saya dengar. Saya dengar ya. Ya itu dari saya dengar ketua DPRD yang dari PDIP. Dari PDIP. Kita ngomong apa adanya apa adanya. Ya kan kita bukan menuduh, bukan menyebarkan fitnah. Dan itu pun saya dengar saat itu dari gubernur juga. Ya kan. Nah, disinilah yang jadi pertanyaan. Nah, kalau sekarang dulu gubernurnya didukung oleh salah satu partai yang sejalan dengan kita yaitu PKS. Ketua DPRD-nya dari PDI. Banyak program-program yang terhambat dalam arti kata yang banyak yang berkepihakan kepada rakyat, umat dan lain sebagainya lah ya. Nah, sekarang kok jadi aneh. Kok malah gubernurnya mau salah satu wakilnya dari PKS yang istilahnya akan melakukan perubahan-perubahan, pembenahan dan kebetulan si ketua DPRD-nya adalah dari PKS, kok malah ada orang yang malah mau menjagokan calon yang berangkat dari partai PDI. Nah, ini kan akan jadi kontraproduktif dengan yang lalu gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan. Oke. Iya kan? Nah, jadi terus mau dibawa kemana? Kan akhirnya nantinya tidak akan berjalan seluruh program-program yang akan dijalankan oleh Gubernur DKI. Jadi ya teman-teman melihat bagaimana agar program-program dan janji-janji dari Gubernur, dari paslon ini nanti bisa terrealisasi. Ya satu-satunya jalan mesti sinkron dengan ketua DPRD-nya. Antara ketua DPRD dengan gubernurnya. Nah, kalau ketua DPRD-nya berseberangan jauh dengan gubernurnya, ya akan terhambat semua program-programnya. Ini merugikan masyarakat, khususnya ya kita sebagai warga DKI, gitu. Nah, walaupun ya kita tahu lah ya, namanya sudah mulai dibilang dikaji, tapi kalau saya kok merasa ya tetap aja DKI orang
Kalau nggak salah belum resmi atau bagaimana lah yang saya Konon tahu. kata ada yang bilang sampai 2 periode pun saya tidak akan memindahkan ibu kota, kata Prabowo. Kata Prabowo. Nah, Prabowo saat ini presiden kita kan begitu. Nah, masa kita nggak mau dengerin presiden? Iya. Nanti dianggap presidennya Jokowi kita nggak mau dengerin, presiden Prabowo kita nggak mau dengerin. Tidak juga, kita ini juga kepingin memberikan support kepada pemimpin yang sedang benar-benar mau berbuat bagi negara dan bangsa. Itu, Prof. Oke. Saya kan dengan bangganya mengatakan dilema Yusuf Martak ya, antara Anies atau HRS ya. Tapi kalau dilihat penjelasan singkat, kelihatannya tidak ada keraguan ya bagi GNPF Ulama terutama ya untuk mendukung pasangan nomor 1 ya. Atau bagaimana? Saya tadi tidak menangkap bahwa ada dilema, tetapi tidak juga ada ketegasan secara proaktif untuk mendukung. Gimana? Gini. Saya mau saya ini lagi blank mewakili dilema banyak orang gitu ya. Karena itu silakan saja dieksplor. Karena gini, paling gampang, paling tegasnya adalah Syekh Yusuf adalah kemarin co-kapten Anies, pasangan Anies Mohaimin, kalau tidak salah. Yeah. Kemudian tetapi ketua GNPF Ulama yang afiliatif tentunya dengan IBHRS, ya kan? Yeah. Nah, IBHRS memang tidak perintah langsung untuk mendukung salah satu pasangan calon, tapi menyerahkannya pada DPD DKI. Yeah. Tapi DPD DKI FPI sudah menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil Susono. Yeah. Apakah GNPF Ulama ridho juga? Itu apa tegasnya begitu? Silakan dieksplor. Ya. Jadi begini, Prof. Ya. Kalau kita mau bicara, kita bicaranya dari tahun 2017. Oke, silakan. Ya, dari 2017 kita adalah diehard yang mendukung, yang menjadikan orang tidak mengenal Anies jadi mengenal Anies. Oke. Yang tadinya Anies tidak diperhitungkan, akhirnya Anies diperhitungkan dan akhirnya alhamdulillah Anies bisa memenangkan pertarungan Pilkada DKI. Itu bukan dengan usaha politik-politik ansih. Dari 2016 ya. Dari 2016. Ya. Bukan, kita berdarah-darah di jalan ya. Berjuang habis-habisan. Jadi Anies bukan merasa bahwa sekarang dia dapat suara atau dapat pengikut atau dapat penggemar itu dari apa karyanya dia sendiri. Tidak, tetap ada campur tangan dari kita dulu. Ya. Nah, itulah berangkat berikutnya di tahun 2019. Nah, dari tahun 2019 walaupun Anies di situ tidak masuk dalam kontestasi Pilpres, tapi kita memang serombongan dalam saat itu dalam arti kata. Nah, baru masuklah 2024. Nah, sekarang di dalam pilkada kita juga sama. Saya coba mau memisahkan antara FPI yang sudah secara terang gamblang mendukung, nah, dan saya sebagai ketua umum GNPF. Saya pun masih mungkin posisinya masih sama lah dengan Bung Refli. Oh, masih 50-50 ya. Iya. Oke. Tapi ini bisa juga diartikan kemarin. Oke. Nah, tapi karena saya lihat ada manuver-manuver yang seolah-olah ada kalau saya mau secara gamblang nanti kalau saya nggak samar-samar Bung Refli pasti langsung menjelaskan nama. Mendingan saya jelaskan. Iya. Saya jadi bingung kok tiba-tiba Anies ini tiba-tiba dengan vulgar seolah-olah sudah memutuskan dukungannya kepada Pramono. Kalau Aniesnya sendiri so far belum pernah ngomong. Betul. Tetapi jubirnya sudah ngomong seperti Syahrin Hamid gitu ya. Syahrin Hamid. Dan kemudian orang-orang dekatnya hadir dalam ada pertukaran baju. Ya gitu. Antara pro Ahok, Ahoker lah ya. Ya. Dua. Yang ketiga juga ada tokoh-tokoh dehardnya. Nah, ini buat saya nggak ada masalah. Ya, silahkan saja. Pilihan boleh-boleh saja. Cuma menjadikan pertanyaan yang menggelitik bagi saya. Loh, pertarungan dulu setahu saya Anies itu berdiri, berjuang bersama kita. Itu bukan perjuangan politik ansih. Iya kan? Tapi berangkat dan berdiri dan besar dari perjuangan yang membawa ideologi. Persamaannya kan di situ, Prof. Nah, kalau berbicara politik, sudah banyak contohnya. Hampir partai semua meninggalkan. Dan hampir semua orang-orang politik menghambat semua. Ya. Nah, disinilah yang menjadikan satu pertimbangan. Memang saya belum pernah ada komunikasi dengan beliau. Nah, saya akan mulai mengkhawatirkan. Nah, kenapa? Apa maksud saya mengkhawatirkan? Saya tidak mau apa yang didukung oleh komunitas atau oleh teman seperjuangan saya, oleh EPI, ini nanti akan sia-sia. Nah, disinilah pertimbangan saya
akan all out atau tidak. Nah, tapi saya mau juga meluruskan Habib Rizik secara spesifik tidak pernah mengarahkan. Dia hanya menghimbau, jangan menyerang. Orang yang sedang salah bicara, jangan menyerang, jangan ini. Tapi hambat, jangan biarkan yang namanya partai yang selama 10 tahun hidup bersama rezim oligarki, kok tiba-tiba belakangan mau jadi orang yang seolah-olah atau organisasi yang seolah-olah tidak punya salah dan tidak punya dosa. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Dalam arti kata kita dalam kapasitas mewaspadai. Boleh-boleh saja ya. Nah, inilah yang menjadikan satu pertimbangan, Prof. Itu, Prof. Belum jelas juga. Belum jelas. Oke. Step by step. Step by step. Arahnya sudah jelas, Gitu tapi ya? belum jelas. Jadi kemarin tuh saya bikin judul apa ya yang kemudian orang kemudian salah. Oh ini. Kita agak zigzag sedikit biar menarik nih, tambah menarik. No problem. Jadi Bravo 5 itu relawan yang dibentuk oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Ya. Dulu Bravo 5 itu pernah ada Jenderal Farul Rozi. Tapi sekarang nggak lagi dia. Nggak lagi, Not ya. anymore. Bravo 4 sekarang berarti. Ya. Dia melabuhkan dukungannya kepada Pramono Prano juga. Bagi saya ini menarik. Karena kita tahu bahwa Luhut masih menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo dan juga orang Jokowi. Kok Pramono Rano? Padahal Kim Plus adalah perpaduan antara Prabowo dan Jokowi yang diinisiasi oleh Dasko kan. Kira-kira begitu. Pertanyaannya, Prof, udah plus apa masih Kim biasa? Ini Kok Nasdemnya enggak, PKS-nya enggak dapat jatah? ya ini pura-pura Kim Plus lah. Walaupun tidak plus tapi Kim tetap kan, tetap koalisi pemerintahan kan. Iya. Nah, saya tiba-tiba berpikir kok ini tambah menarik ya kalau dari di satu sisi. Lalu saya mengatakan ini kita ini dewasa kan. Ternyata cara berpikir FPI dan cara berpikir Luhut itu sama. Arah dukungannya sama. Walaupun tentu satu ke satu ya kan, satunya ke 3. Kita bilang 1 dan 3, 2 kita faktor yang netral lah lagi. Nah, kenapa? Kelihatannya LBP ideologis juga dia. Sepertinya dia nggak mau daripada patuh sama kalau harus memilih PKS untuk mematuhi Prabowo atau Jokowi, dia nggak mau. Itu kesan saya. Ya. Ini analisis saya kan. Ya. FPI juga begitu. Walaupun Ridwan Kamil berasal dari kartel politik dan lain sebagainya, tetapi dia bisa diharapkan lebih pro Islam ketimbang Prano yang berasal dari PDIP. Ya kan? Kita kan ini percakapan orang dewasa ya. Jadi artinya Luhut gitu. mendukung Pram kan? Iya. Iya. Artinya dia mendukung Pram kan harusnya mendukung pilihannya Jokowi Prabowo kan? Betul. Seharusnya Kim kan dia kan? Betul. Nah, artinya dia ideologis juga gitu loh. Nah, dalam konteks ini FPI juga agak bingung juga dia. Anti Jokowi tapi dia pilihan Jokowi Prabowo. Nah, makanya saya bilang dilema tuh di situ. Silakan ditajam-tajamkan lagi. Setajam pisau silet. Jadi ya. gini, Prof, sedikit agak terbuka. Ya, mudah-mudahan nggak salah tafsir. Jangan dia bilang kita ini arogan atau sok tahu enggak lah. Kita ini nggak naif-naif banget lah. Kita ngerti lah. Iya kan, gaya-gaya yang dilakukan oleh Luhut. Selalu dia mencoba berselancar. Ya pasti konsepnya menjelaskan. Berarti kan komandannya atau rajanya pasti tahu. Iya kan, memang itulah yang menjadi pertimbangan yang tadi saya sampaikan. Karena saya mendengar mereka juga ke kanan dan ke kiri. Nah, tapi bagaimanapun tentang pilihan ideologisnya dia benar. Iya. Setuju. Maka itulah yang saya sesalkan, yang mengejutkan saya. Kenapa Anies kok bergeser dari ideologis kok malah menjadi ikut-ikutan dalam pertarungan yang istilahnya sifatnya politik angsi gitu aja. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Nah, FPI nggak bingung juga, Prof. Kalau FPI saya anggap sudah benar. Karena apa? Memang ya tidak ada selalu hitam putih. Nah, dia selalu mengedepankan perjuangan yang keterkaitan dengan FPI Front Persaudaraan
Islam. Jadi nggak perlu lagi diragukan. Jadi itu lebih menjadikan satu dasar kemana langkah mereka. Kalah menang nomor 2, saya tahu persis CPI itu. Berhasil itu adalah Allah yang menentukan. Tapi jangan keluar dari jalur perjuangan. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Orang-orang yang tadinya sudah satu perahu, satu kapal dengan kita, terus tiba-tiba merasa sudah punya nama atau mungkin menjadi rujukan dan lain sebagainya, terus mengambil keputusan-keputusan yang nanti merugikan dirinya sendiri. Ya apakah sekarang atau nanti di 2029, ini menjadi satu catatan. Makanya waktu kemarin itu sebelum putusan pendaftaran, penutupan pendaftaran kan ada isu-isu bahwa Anies mau didukung oleh PDI di Jakarta, terus hari nggak jadi mau didukung di Jawa Barat oleh PDI, bahkan sempat komunikasi dan saya. Jadi menurut saya tidak didukungnya Anies oleh PDIP itu malah bagus. Bukan bagus, nggak ada lah itu, Prof. Oke. Itu PHP aja. Oh, PHP, oke. Iya, bahkan saya waktu dikomunikasi sama Pak Anies, ya alhamdulillah dia menghormati, dia nanya sama saya jawab, Pak Anies, jangan sampai terjebak 2 kali. Kalau PDI mau dukung Pak Anies itu bukan di Jawa Barat, dukung dong di DKI yang resmi deklarasi. Nah kalau sekarang sudah last minute, Pak dia mau menjanjikan mau mendukung di Jawa Barat. Iya kalau nanti di dalam malam ini, hari terakhir itu Prof, malam ini tiba-tiba nanti batal mendukung Anda tambat habis. Dan alhamdulillah dia ikutin omongan saya. Ini kan saya nggak mungkin bohong, saya ngomong di sini. Yang Jawa Barat? Jawa Barat. Oke. Bahkan saya melihat ada video yang mana di situ beberapa timnya atau orang-orang ring satunya yang sudah di dalam kereta menuju Jabar, Bandung. Nah itu kan menjadi mengeri sekali gitu loh. Saya tidak mau orang yang punya potensi dan orang yang masih kita harapkan di 2029 ini salah dalam menentukan sikap. Tapi alhamdulillah dengan hati yang tulus, dengan pertimbangan dia menyatakan jadi resikonya berat Pak Yusuf ya. Berat saya bilang Pak Anies. Kalau sampai antum salah. Ya belum, itu pun belum masih keputusan menang kalah. Ini gitu. Saya bacakan biar kita tambah bingung dan penonton tambah bingung juga. Ya, memang judulnya perlu membingungkan. Berkemeja putih, Jokowi bertemu Ridwan Kamil dan relawan di Jakpus. Jadi kemarin Jokowi kampanye buat Ahmad Lutfi, lempar-lempar kaos. Rupanya sekarang sudah di Jakarta pula dia untuk mendukung Ridwan Kamil. Di Menteng, di jalan apalah di Menteng ya. Saya membayangkan kalau seandainya nanti FPI turun, bisa bareng dia. Lain bro. Oh lain. Coba dieksplor lagi biar tambah pusing kita. Ya, okay. Memang satu hari ini tadi saya banyak sekali dapat WA pertanyaan, bahkan saya diserang dan lain sebagainya. Yang mana mempertanyakan satu sisi mendukung Ridwan Kamil, satu sisi mau memusuhi Jokowi. Saya bilang bukan memusuhi, justru Habib Rizik sudah membuat laporan. Tentang kesalahan Jokowi. Beda antara bukan laporan ya, tapi gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan ya. Di pengadilan ya. Nah, di situ itu perbedaan. Jadi makanya kita ini lebih punya kebebasan dalam menentukan sikap. Nah, jadi saya tahu, bahkan saya dapat sebaran undangannya, yang diundang adalah ketua umum kalau nggak salah PSI dan apa. Di situ ada Pak Jokowi. Nah, di Menteng ada saya undangannya. Ya, saya pikir dia masih selalu ingin cabai-cabai terus. Nah, makanya di sini kita kembali lagi nanti ini kalau mau zigzag, zigzag mau tanya nih presiden yang kita punya nih mau kemana kalau masih ini orang cabai-cabai terus. Nah, tapi kita memisahkan lah, Prof. Itu nggak ada kaitan. Jadi ini untuk soal DKI bahwa Three Pillars, FPI, GNPF Ulama dan Persada Alumni, Persada 212 ya, itu firm ke pasangan nomor 1, pasangan, saya tuh selalu lupa sih karena saya nggak terlalu aktif. Pasangan Ridho ya. Ridho, benar firm gitu. Yang sudah firm FPI. Bro. Oh FPI. Persada 212 dan GNPF tidak, belum. Belum ada sikap dan belum ada pembahasan sampai ke situ. Akan ada pembahasan atau bagaimana? Sampai hari ini belum ada rencana. Saya masih lagi mengamati dulu. Karena kita tahu bahwa pemilihan 27 kan. Betul. Nanti kalau minggu tenang nggak boleh keluar statement kan? Nggak perlu keluar statement bro. Kita punya cara tersendiri bro. Yang penting underground movement-nya itu ya. UGM-nya yang penting ya.
Oke, silakan. Kalau ada yang belum komplit karena saya potong tadi, coba silakan, Syekh. Gak apa-apa, Prof. Jadi yang saya sampaikan dalam hal ini, kita tidak mau ya kejadian-kejadian ini terulang lagi seperti 2019. Oke. Kita mendukung habis-habisan, kita memberikan suara habis-habisan, tapi begitu mau bergabung kita tidak pernah diajak bicara dan lain sebagainya, dan akhirnya bergabung. Nah, kita sebenarnya waktu di 2024 Habib Rizik sudah membuka pintu. Ya. Ya istilahnya oke lah kalau memang mau ada islah atau apalah, dalam arti kata bahasanya saya tidak tahu persisnya. Ya. Tapi nyatanya ya sampai hari ini tidak ada tanda-tanda menuju kebaikan ke arah situ. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan. Makanya kalau kita belum berhasil mengamankan masalah nasionalnya, ya kita harus mengamankan di DKI-nya. Oke. Itu, Prof. Nggak boleh kita. Karena apa? Biar bagaimanapun kita juga punya kalkulasi. Pram ini kan dulu juga menterinya Jokowi. Kalau nggak salah 2 periode. Iya. Iya kan? Nah, apakah 2 ini periode kurang lah pokoknya. Ya, 2 periode kurang, iya kan? Dia menggantikan Andi Wijayanto di tengah jalan kan? Persis. Ya. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan teman-teman. Waktu saya tanya, ya mereka bilang, kalau ini kita biarkan, ini nanti the next, ini yang akan menggantikan Prabowo. Berarti sama aja kita menggelar karpet merah untuk PDI yang berikutnya. Karena PDI ini kalau sudah memimpin, megang kekuasaan, udah lupa sama wong cilik. Oke. Tapi kalau lagi berjuang mencari suara selalu pakai nama wong cilik. Bahkan ya saya akui memang strateginya juga, tapi saya lihat itu dari mulai pilkada ya. Yeah. Itu sudah tidak ada gambar Mega, tidak ada gambar PDI, mau apa ini Banteng dan lain sebagainya. Sebagian caleg-calegnya hanya masang gambar Bung Karno. Yeah. Tapi ya bagaimanapun ya kita tidak bisa menerima dengan begitu saja. Kita nggak akan mau dibodoh-bodohin terus. Gitu, Bro. Menurut Syekh Yusuf lebih problematik kalau DKI dipimpin oleh Pramono Rano ketimbang dipimpin oleh Ridwan Kamil Suswono gitu ya? Ya, kalau saya lihat ya untuk kan gini, perjalanan pemerintahan DKI yang akan datang 2024-2029 kan adalah kesinambungan kelanjutan dari 2017-2022. Ya. Yang terhenti kemarin adanya PLT ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini bagaimana mau akan berjalan semua kalau terpisah antara gubernur dan ketua DPRD-nya. Oke. Nah, pasti tidak akan sinkron, pasti saling menggamjal, saling menghambat. Nah, ini akan tidak sehat, yang dirugikan adalah masyarakat DKI dan program-programnya. Ini yang kita khawatirkan. Tapi misalnya pendukung Anies mengatakan bahwa kan yang mengkhianati Anies itu PKS, bukan PDIP. Bagaimana? Nah, saya kalau di dalam konteks itu saya tidak ikut campur ya, dalam arti kata karena Anies tidak pernah mengajak bicara, Anies juga tidak membicarakan bahwa dia mau maju pakai partai apa, tidak ada. Jadi perhitungan saya itu adalah soal track record PDIP aja gitu ya? Persis, kurang lebih begitu. Oke. Ya, bahkan saya ketemu sama orang dari PDI, saya ngomong enak, dia juga ngomong mengerti, menyadari lah ya. Saya tidak mungkin membuka orangnya, tapi bahkan demi Allah nih saya sumpah, dia sendiri bercerita bahwa banyak orang-orang di DKI yang nggak suka juga dengan PDI, sampai yang muda-mudanya pun juga sama. Nah, berarti kan ada kesalahan yang mungkin tidak dibenahi. Sama lah dengan kasusnya P3. Coba lihat berapa tahun, 10 tahun lebih tidak ada perubahan. Padahal dulu kan hanya cuma ada 3 partai. Iya. Iya kan, Golkar, PDI, P3. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran, Bro. Kalau kita lihat spektrum politik ya, misalnya posisi politik hari ini ya, yang berkuasa adalah geng Prabowo dan hampir semua partai politik. Kecuali PDIP yang terang-terangan masih berada di bawah, di garis oposisi dalam tanda kutip. Yang Nasdem tidak ada di pemerintahan tetapi ikut. PKS cuma nitip 1 tetapi dianggap ikut juga. Itu 3 pillars termasuk FPI itu di mana, Prof? Melihat melihat ini. Kalau kita kaitkan dengan berdirinya di sisi pemerintahan ini. Pemerintah nasional, tidak hanya konteks DKI. Kalau bicara tentang kaitan dengan 2024, ini kan akumulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Ya.
Dari mulai Jokowinya sendiri, dari mulai dan Gibrannya, termasuk Kaisangnya. Tidak ada satupun surat teguran dari PDI. Iya. Nah, ini ada apa? Iya, iya. Jangankan lagi peringatan ya, 1, 2, dan 3. Partai sebesar itu, partai nasional yang punya parlemen sekian ratus orang. Tidak punya ketegasan, membiarkan. Akhirnya apa? Jokowi merasa ya sudah, dia segala-galanya. Padahal kalau mau melengsarkan Jokowi nggak ada yang sulit. Oke. Ini cerita waktu Jokowi belum berakhir masa periodenya. Iya. Nah, tapi kan di sini sudah kita lihat ini ada apa. Ini kan berarti hanya cuman ada ketidakpuasan. Yang tadinya gue bisa ngendaliin, gue bisa teriak-teriak depan umum, di depan media, petugas partai, bisa di video dan lain sebagainya, ternyata mulai bandel ini. Nah, disinilah kita juga menghitung. Nah, apa jangan-jangan nih habis PDI dibegitukan, sebentar lagi Golkar, tanda-tandanya sudah ada. Dan kalau Prabowo ya sampai hari ini saya lihat ya masih under control. Bolak-balik presiden. Ya, tapi ya itu yang menurut saya kalau misalnya harus mensupport siapa misalnya kelompok Trifilars ini. Apakah mau berdiri di oposisi seperti masa pemerintahan Jokowi selama 10 tahun atau berdiri mensupport full pemerintah yang masih dikendalikan oleh Jokowi juga, gimana? Begini, selama pemerintahan dikendalikan rezim, khususnya presiden dikendalikan oleh orang lain, mustahil kita berkoalisi. Oke. Itu mustahil. Tapi kalau presiden sudah punya kewibawaan. Tapi kalaupun tidak berkoalisi, tapi tidak akan juga gandeng PDIP? Insya Allah enggak. Oh, jadi oposisi lain gitu? Iya, kita yang progresif lain dalam arti kata ya, yang bagus kita puji atau kita diamkan, yang nggak bagus kita kritisi. Itu biasa aja, normal aja. Oke, tapi mau bekerja sama-sama PDIP nanti dulu gitu ya? Kerjasama dalam hal apa ini? Ya dalam hal mengkritik pemerintah, dalam hal menjadi oposisi. Nah, dicurangin kayak gitu diem. Dicurangin di Pilpres 2024 diem. Oke. PDI-nya diem, Nasdemnya diem, PKB-nya diem, PKS-nya diem. Jadi kalau begitu saya mengimbau ya untuk PDIP, buat partai PDIP, buat Mas Hasto, jangan Bu Mega lah ya, Mas Hasto. Anda ini mau oposisi sungguhan atau oposisi etok-etok gitu ya, atau mau oposisi pragmatis gitu ya. Oke lah ya. Jadi menarik itu. Kita bacakan komentar Sobat RH sekalian yang relevan. Ya. Karena pasti menarik komentar mereka. Tapi tentu saya akan membacakan komentar yang relevan saja. Karena ini kan bagus ya diskusi kita ini kan. Mengucapkan sebuah dilema ya. Pada Pilpres 2024 kita tidak dilema. Ya, tidaklah ada dilema. Mungkin sedikit dilema dengan PKB pada waktu itu kan. Karena kita lihat ini track record PKB, partai yang ya selama ini bisa dibilang sangat pragmatis. Dan sinyalnya jelas, gitu. 2024. Kenapa sinyalnya? RH ada di lapangan. Oh, positioningnya jelas. Kalau sekarang RH kan masih digondong ini, belum turun. Oke, ya. Atau tidak akan turun. Tidak akan turun. Nah, kita baca ini menarik ya. Dari Egwina Southwell, Anies jangan dibawa-bawa ke ideologi kanan terus, resek nih ya dia bilang gitu ya. Ini juga real ya. Saya kaitkan dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung bahkan termasuk yang kalau saya lihat memuji ketika Anies menyatakan dia mendukung Pramono Prano karena dia anggap Anies memelihara peluangnya untuk menjadi pemimpin nasional. Dia berkaca kepada selama ini bahwa pemimpin nasional itu memang selalu hadir dari rahim yang skup ideologi yang lebih lebar. Tidak kanan saja, apalagi kiri saja, tapi cenderung ya pemimpin nasionalis lah. Yeah. Seperti SBY misalnya yang muncul kan dalam yang pemilihan umum ya. Jokowi dia melihatnya itu. Bukan dari yang ceruk kanan yang menang, bahkan ada partainya juga begitu. Oke. Disimpan satu pertanyaan itu saya. Pak Yusuf Martax, bagaimana kelanjutan tuntutan FPI terhadap Jokowi? Sementara FPI sama Jokowi sekarang udah satu kubu. Oke. Yang kedua itu ya. Biar saya tidak lupa 3 dulu aja. RK didukung Mulyono, FPI dukung RK. Lupa KM 50. Kalau nggak mau ikut Anies,
karena PDIP mending gercos. Oke, silakan 3 itu. Ini baru 3, baru 3. Ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ya. Kita tidak satu perahu, tidak satu gerbong, bahkan kita Habib Rizik telah membuat tuntutan-tuntutan kepada Jokowi. Itu clear, udah. Kalau itu clear. Ya. Nah, yang kedua, kita tidak menamakan bahwa setiap orang yang mau maju pilpres atau pilkada harus dibawa ke kanan. Enggak juga. Kita kan namanya calon itu kan harus merangkul semua pihak. Ya. Nah, pertanyaan, siapa yang pernah berhasil untuk Anies sampai duduk menjadi gubernur? Apakah milenial, apakah Gen Z, atau kiri, tengah, atau kanan? Ya seingat saya ya kanan habis-habisan saat itu. Nah setelah jadi ya ini milik bersama. Kita tidak mau ngeklaim, kita hormati. Di pilpres Anies juga kita hormati semua. Enggak nyeret-nyeret enggak, sama sekali enggak. Itu. Tapi tapi dia bilang FPI dianggap satu perahu dengan Jokowi karena mendukung Ridwan Kamil. Enggak juga. Kan sama mendukungnya. Kebetulan dia karena ada berangkatnya dari Kim. Dan kita di situ melihat ada PKS, kita memberikan dukungan karena kita tidak mau nantinya seperti tadi yang saya sudah jelaskan, banyak bertolak belakang, program-program tidak akan berjalan secara mulus. Itulah yang menjadi pertimbangan. Jadi pertimbangannya ada PKS-nya di situ ya. Di antaranya. Ya. Kemudian dia bilang kalau nggak mau ikut Anies PDIP karena PDIP mending gercos, dibilang begitu. Bebas. Tapi kalau kami menghimbau, kalau seandainya nanti pasti FPI akan menghimbau kepada komunitasnya, pada kelompoknya untuk tidak gercos. Tapi memilih ridho. Memilih ridho itu pasti. Karena sikap yang abu-abu itu akan memunculkan kebingungan kan di antara orang yang menerima pesan ya, terutama masyarakat biasa kan. Betul. Tapi saya lihat Habib Rizik juga in between bukan main dua kaki ya, tapi kelihatannya dia juga tidak mau terang-terangan seperti Anies, ya kan? Menyatakan bahwa saya dukung Ridho. Anies juga tidak terang-terangan saya dukung Prano kan, tapi melalui orang kedua, orang ketiga selalu begitu. Ya kan gini, kalau bicara ketokohan Habib Rizik kan tidak perlu diragukan. Satu. Kedua, kalau namanya Pram Pramono sudah bertemu dengan Anies. Clear. Ridwan Kamil kan sampai hari ini belum pernah bertemu dengan Habib Rizik. Nah, jadi tidak bisa diartikan apakah Habib Rizik akan stay seperti sekarang atau akan keluar statement. Nah, makanya ya saya sebagai ketua GNPF dan Ustadz Sobri Lubis sebagai ketua Persada 212 ya akan melihat situasi dulu. Nah, tapi begitu nanti sudah ada arahan atau sudah satu titik, tidak akan ada kendor lagi. Kita tancap gas habis. Nah disitulah ya namanya kita tancap gas, rem cepas. Tapi tinggal 8 hari lagi nih. 2 hari bisa merubah semua dunia, apalagi cuma 8 hari. Artinya bakal ada perintah dari Habib Rizik. Bukan perintah ya. Kalau Habib Rizik itu tidak pernah memerintah. Dia menyerahkan kepada kita untuk membahas. Setelah itu memutuskan. Setelah itu menyampaikan usulan. Menurut dia ini baik. Itulah yang harus diambil. Tidak boleh ada keraguan-raguan. Jadi bukan perintah tapi akan ada statement. Yes. Pasti akan ada statement. Ya, karena kenapa saya nyatakan begini? Karena beliau tidak ada di dalam negeri sekarang. Nah, beliau harus kita feeding dulu, kita berikan masukan. Kapan pulang beliau? Wallahu alam. Tapi harapannya di reuni 212 Habib sudah ada di Indonesia. Ya, berarti sebelum itulah logikanya. Reuni tetap akan dilakukan? Iya, alhamdulillah. Walaupun reuni tersebut jadi kurang berkesan karena setelah pilkada DKI. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya ya. Karena reuni ini punya sejarah tersendiri bagi umat memelihara Islam, bagi tradisi kita, dan memelihara sejarah yang sudah tercipta ya. Saya cari lagi yang relevan lagi ya. Ada yang bilang nerima tamu itu manner bukan dukungan. Jubir dan orang dekat Anies itu yang di-endorse lalu memanfaatkan Anies. Tapi dia menganggap Anies itu sebodoh itu. Enggak juga, bro.
Enggak juga ya? Jadi orang itu bisa terjerumus oleh orang kanan kirinya. Oke. Kalau orang kanan kirinya sudah memanfaatkan ketokohan atau majikannya atau pimpinannya untuk kepentingan sesaat, cari makan, dan semua bisa terjadi. Harapan saya insya Allah tidak sampai begitu. Oke. Gercos langkah para pejuang keadilan. Gimana menurut Syekh? Ini akibat daripada diskusi kita ini masih ngambang. Kita hormati itu. Oke. Insya Allah yang gercos nanti akan berubah ke kanan atau ke kiri. Oke. Anies bikin anak Betawi bingung ya. Maren dukung golput ya. Kalau saya kan aduh sialan. Kalau ini Anies sialan. Gimana? Anies bikin anak Betawi bingung. Maren dukung golput, tapi sekarang dukung Prano. Ya itu hak dia lah. Oke, hak dia ya. Iya kan? Ya. Tapi saya mempertanyakan tadi kan tetap. Ya otomatis. Oke. Kami keluarga besar tetap coblos semua, ada yang bilang begitu ya. Dengan gercos semua calon mendapat pilihan, itu namanya adil. Oke, kemudian Pak Anies banyak pertimbangan, bukan partisan yang asal gabung asal dukung. Jadi gini, Syekh, Anies itu seorang politisi yang melangkah itu tidak hanya pertimbangan ideologis, tapi pertimbangan yang banyak sekali pastinya. Kalau Syekh tadi mengatakan FPI itu hitam putih. Kan begitu? Ada Islam di ujungnya kan, hitam putih. Bisa jadi kan? Gak mungkin sama terus kalau orang yang satu hitam putih ideologis dengan orang yang politis. Yang tidak pragmatis, dia tetap bisa saja tetap idealis, tetapi tidak mungkin dia sama terus. Nah dalam konteks ini, Anies tidak memilih dalam tanda kutip ya, tidak memilih Islam dalam tanda kutip, karena mungkin dia berpikir semua calon Muslim semua di antara 1 dan 3 tersebut. Tapi yang dia pilih adalah sebuah simbol perlawanan. Perlawanan terhadap rezim yang sudah memburukkan dia. Dan dia tidak punya peluang kalau dia mengendorse rezim tersebut. Kalau dia mengendorse RK kan nggak punya peluang. Tapi kalau dia mengendorse PDIP, bisa jadi dia bisa menjadi simbol baru terhadap perlawanan rezim kalau seandainya rezim tidak terlalu baik. Gimana, Prof? Jadi gini, Prof. Kalau bicara simbol perlawanan itu harusnya dikeluarkan semuanya itu di 2024. Oke. Tatkala dizalimi dari mulai putusan MK ya. Itu transparan gamblang, terus sampai kejadian di KPU, terus terjadinya di KPP. Ini kan tidak ada pergerakan sama sekali, baik dari paslon kalau nggak salah ya nomor 1 dan nomor 3 itu kan nggak ada sama sekali. Nah kalau mau berbicara tadi saya sepakat Anies, tapi bagi saya Anies bukan politikus, tapi Anies orang yang memang masuk di dalam kancah perpolitikan. Karena dia bukan orang partai dan dia tidak pernah mau bergabung dengan partai. Dia selalu ingin menjadi ketokohan dia milik banyak umat, banyak orang. Itu saya sepakat, nggak ada jeleknya. Tapi dalam arti kata, apa sih salahnya, ya kan? Kalau seandainya mau ke kanan atau mau ke kiri, tapi tidak ada yang dikecewakan. Jangan nanti dapat atau berbuat untuk urusan yang 10-20%, kehilangan 5-60%. Nah, karena pertanyaan saya, kalau memang punya kalkulasi yang cerdas dan lain sebagainya, ya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat. Kalau saya waktu itu misal, beliau nanya saja sama saya, misal, kenapa saya menyatakan begini? Karena ada pertemuan, ngobrol sama saya, datang ke rumah, tapi tidak pernah bicara kalau mau maju DKI. Kalau misal itu saya akan bilang jangan Pak, karena Anda sekarang ini lagi dalam sorotan dan dimusuhi semua partai dan dimusuhi oleh orang-orang politis, tokoh-tokoh politis lah ya. Karena apa? Saya melihat saya tidak mau seperti kejadian kemarin. Akhirnya PKS tidak firm, ini tidak firm, PDIP HP saja.
dan lain sebagainya. Jadi manusia tidak ada yang sempurna, Bro. Oke. Iya kan, tidak ada manusia yang sempurna. Walaupun kita juga bertanya kenapa PKS kemudian tidak firm. Padahal di Jawa Barat PKS mundur dari Kimplas untuk mengajukan calon sendiri, Saiku Ilham Habibie. Tapi kok tidak di DKI ketika sudah ada putusan MK yang membuat dia bisa maju sendiri? Ya itulah, kalau bicara itu sama lah apa yang kejadian juga di Jawa Tengah dan apa yang kejadian di Sumatera Utara. Ya. Nggak bagus-bagus juga PKS menentukan pilihannya, posisinya. Ya, juga saya lihat sporadis juga. Tetapi kalau di sana kan peluang menangnya hampir nggak ada. Kalau Betul. di ini kan bahkan saya dengar Rano Karno ngomong seandainya dia berpasangan dengan Anies itu mejam aja katanya menang. Semua. Gitu. RK pun tidak mau maju di DKI kalau ada Anies. Iya makanya. Nah di sinilah makanya polemik Kenapa PKS kemudian tidak, bahkan sekarang PKS. Nah itu makanya saya bilang kalau yang namanya urusan PKS sama Anies ini apa ya, telur sama ayam, nggak akan ada selesainya. Oke, mana Saya yang tidak duluan? tahu nih Iya, bawaan dari Orok Iya, 2019, Iya, 2024 mungkin dikecewa. Wallahu alam, saya Jadi tidak mau. ada hal lain yang barangkali kita tidak ketahui. Nah di situ, Oke. ya kan. Dan terakhir kan PKS tidak mungkin mempertahankan berdiri sendiri tanpa adanya pasangan yang mau mendukung sebelum keluarnya Putusan MK. putusan MK. Iya. Nah setelah keluar putusan MK, dia sudah terlanjur belayar. Tapi nggak juga di Jawa Barat sudah terlanjur berlayar. Tetap balik. Balik juga. Nah, ya mestinya itu yang dilakukan. Kan di Jawa Barat kan Iya. dia akhirnya balik dia gitu. Ya itulah Prof, maka saya bilang tidak ada yang sempurna. Jadi kadang-kadang karena orang punya nama, kadang-kadang partai terus seolah-olah sudah pintar menguasai semua permasalahan. Enggak juga. Oke. Kalau bagi saya ya begitu. Tapi menurut saya memang ya kalau di Jawa Barat memang mungkin agak ideologis ya, karena Kimplas kan mengajukan Deddy Mulyadi ya, yang kita tahu kan latar belakangnya. Kalau ini mengajukan Ridwan Kamil, ya masih minimal ada Kamilnya. Inilah ada lagi ini ya. Pak Refli, yang paling fatal dari Mulyono adalah menuduh FPI sebagai kaum intoleran dan mengambil keuntungan politis dari sana. Pertanyaannya lagi, tapi udah dijawab. Tidak satu perahu kita sekarang ini kebetulan. Dan boleh dibuktikan nanti dalam perjalanannya waktu. Oke. Insya Allah tidak akan bergeser. Kita Misal dalam kampanye Akbar, kapan kampanye Akbar terakhir? ada mulai 22 ya. Iya, ada Mulyono misalnya, ada apa kan gimana ya? Misalnya itu ada satu panggung, tiba-tiba kita kan setahu saya kan EP tidak terdaftar dan tidak sebagai jubir dan lain sebagainya ya. Jadi tidak akan mungkin ada bersinggungan di situ. Gitu ya? Ya, setahu saya begitu. Mulyono kan juga tidak sebagai jubir, tiba-tiba dihadirkan dia. Ya, kalau dia sih emang ada malunya nongol di mana-mana. Bisa saja kan itu kan. Kan harusnya disemprit tuh, nggak boleh mestinya. Dari dulu kalau mau disemprit. Yang nyemprit sudah sampai kehabisan tenaga. Dia bukan anggota partai, ya kan? Iya. Kalau yang boleh itu anggota partai. Tidak terdaftar sebagai tim kampanye harusnya kan? Betul. Kok tiba-tiba berkampanye kemarin ya? Enggak usah repot. Undangan aja hari ini. Ini saya objektif Prof. Iya. Walaupun yang diundang pertemuan ada Ridwan Kamil, undangannya adanya kehadiran Jokowi. Jadi apa yang mau kita bicarain sekarang ini? Iya. Kan mestinya bilang silakan diundang tapi jangan sebut ada nama saya dong. Iya. Enggak, dia memang sengaja menunjukkan bahwa gua mau begini mau apa lo semua. Oh dia masih powerful gitu ya? Nunjukin powerful. Nah ini kebodohan siapa? Iya. Bagi saya makanya saya balik lagi. Nggak semua orang ngerti politik pintar, nggak semua tokoh politik pintar. Selama dia tidak tersandera. Nah banyaknya orang tersandera inilah makanya Jokowi malang melintang. Nah pertanyaan saya. Kalau ketua umum partai A, partai B, partai C, politisi, pengusaha, semua punya kasus. Yang nyandera siapa? Ya. Yang nyandera Jokowi. Nah pertanyaan saya, Jokowi nggak punya kasus. Ya. Seperti kain kafan putih, mulus, bersih, kan nggak juga. Iya. Nah apa sulitnya sih kalau menurut saya gitu loh. Ya saya juga justru bertanya sama Pak Prabowo, apa sulitnya sih? You are the president, Anda presiden. Lo kok takut dengan food estate, ya kan? Takut dengan pembelian pesawat bekas, takut dengan mungkin spilan-spilan video apa macam masa lalu. Asal Anda ngomong firm di depan rakyat, saya akan menegakkan keadilan. Tidak semua orang sempurna, tetapi saya ingin menjadi yang terbaik setelah saya jadi presiden. Rakyat akan mendukung pasti. Oh iya.
Nggak mungkin. Dapat kekuasaan 2 kali. Iya. Secara legitimasi. Walaupun nanti di presiden, media sosial muncul berita apapun, semua akan selesai ya kan. Iya. Tapi kalau sekarang ini ya orang bingung sebenarnya. Apa yang ditakutkan gitu ya. Ya, kalau saya sih tidak menaruh harapan apa-apa Oh sudah. sudah gitu ya. Habis gimana? Kalau mau bongkar pasang, masa kabinet bongkar pasang dalam tempo 6 bulan? Iya. Kan malu dong. Kalau dari awal ya dari awal. Dari awal. Iya. Saya Oke. menganalogkan begini, Prof. Orang ikut pemilihan ketua umum sebuah organisasi. Saya mau maju. Misal, Prof nanya, siapa nantinya pengurus-pengurusnya? Oh nanti gampang. Oh ini bahaya. Nggak ada visi. Nggak ada visi misi, nggak punya konsep. Punya konsep. Kan harus siap. Semuanya dari awal. Iya. Harusnya tim itu sudah jelas. Sudah ada. Tinggal tambahan-tambahan berikut belakangan. Karena kan sudah 3-4 kali ikut pemilu. Masa nggak punya tim dalam bayangannya kan? Betul. Saya mau jadi apa. Dan jarak antara diputuskannya sebagai pemenang sampai pelantikan itu bukan sehari 2 hari. Iya, dan ngapain pula harus mengundang orang untuk interview? Iya kan? Kan cukup tinggal telepon satu, kita ngobrol gini, kamu jadi ini. Udah selesai. Ini kan dia niru gaya Mulyono satu-satu, lalu kemudian dada ini kan yang dipanggil itu kan. Ampun dah. Jadi sama persis jadinya kan. Oke. Tapi ini menarik nih dari Cie ya. Hey, Jojowi, dia bilang Jokowi maksudnya. Itu dukung Pram tahu, lo nggak ngerti aja maksudnya. Kita ngerti. Nah, ini makanya saya kemudian men-spill. Sebenarnya kan Pramono itu kan Prabowo Mulyono. Iya. Maksudnya begini, ada satu fenomena yang menurut saya menjelaskan bahwa kalau seandainya Pramono yang menang, sepertinya Jokowi nggak ada masalah juga. Prabowo nggak ada masalah. Satu, Pramono Anung mengaku bahwa setelah dia ditunjuk Megawati dia lapor Jokowi. Karena pada waktu itu dia sekap. Wajar dong lapor kan? Iya, ini beda versi nih nanti Prof. Lanjut. Dia lapor sekap. Dia lapor Jokowi sebagai sekap. Kemudian ketika orang dipanggil-panggil untuk jadi calon menteri, tiba-tiba Pramono datang juga. Sehingga memunculkan spekulasi bahwa jangan-jangan Pramono mau dijadikan menteri juga di tengah jalan, kira-kira begitu. Tapi kalau sekarang spekulasi itu tidak mungkin terjadi karena berarti penggantinya Rano Karno, nggak terlalu oke, kecuali kalau tadi ada faktor Kaisangnya. Bisa jadi Rano Karno maju, Kaisang jadi wakil, ya masih ada. Dari dua fenomena tersebut saya berpikir kalau Pramono menang, kayaknya Jokowi sama Prabowo juga nggak ada masalah. Bahkan secara psikologis saya mengatakan, secara kultural jauh lebih dekat Pramono ke Prabowo dan ke Jokowi ketimbang Ridwan Kamil. Betul. Karena Ridwan Kamil Sunda. Ini mohon maaf kita nggak bicara etnis, tetapi kita bicara tentang bagaimana kedekatan psikologis. Betul. Ya kan? Kalau bertemu bahasanya saja beda. Kalau Pramono pasti udah bahasa Jawa kan bertemu. Nah, gimana Syekh? Gini, ada 2 sisi yang perlu saya sampaikan. Pertama tadi yaitu mengenai penentuan Pramono maju. Ya. Versi yang saya dengar saat itu, Pramono disuruh oleh Jokowi ketemu Mega. Oke. Ya, menyampaikan bahwa versi yang saya dengar ini dari mana sumbernya? Tidak mungkin saya buka. Bro. Enggak, kasih clue-nya. Misalnya sumbernya dari kalangan istana, dari kalangan apa gitu. Orang yang dekat dengan apa. Ya gitu, pasti dekat dengan istana lah, kurang lebih begitulah ya. Okay. Nah, di situ disampaikan kalau sampai PDI mendukung Anies, ya. ABC tentang PDI akan dibuka. Oke. Nah. Termasuk Puan gitu kan maksudnya. Ya pastilah, ya kan ini kan bukan rahasia lah, benar udah kan. Nah saya tidak tahu apakah cerita ini benar apa tidak. Jawaban Ibu Mega, ya sudah Mas Pram aja yang maju. Nama Pram itu didorong oleh? Jadi Pram ini membawa pesan message dari Jokowi kepada Ibu Mega. Oh iya, oke. Ini cerita loh ini bukan karena saya. Nah okay. Bu ini gini, kalau sampai PDI mendukung Anies, maka kasus PDI dan Pramono disuruh Jokowi. Konon ceritanya begitu. Nah, Ibu Mega dengan kecerdasan atau dengan insting dia, ya sudah Mas Pram saja yang jadi. Nah, ada yang bilang, yang ceritanya bilang mungkin Pram juga udah tahu bahwa akan ke situ jawabannya. Oke. Nah, saat itu akhirnya Anies tidak jadi didukung. Nah, artinya udah menang mereka kan. Si Ahok pun itu kan sudah mengancam. Kalau sampai Anies didukung dia akan keluar dari PDI. Nah, kok sekarang Ahoker jadi gabung.
Ya. Kenapa dosanya PKS tidak ada satupun maafnya, Ya. tapi dosanya PDI, dosanya Ahok kok Anies dengan mudahnya memaafkan? Itulah yang menjadi pertimbangan DPI. Artinya sebenarnya dalam di hati kecil Jokowi ini mau memenangkan Pramono. Atau siapapun yang menang, ini Nggak ada. Ini orang dia semua berarti. Awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada. Mungkin PDI silakan mengajukan siapa saja mungkin. Nah tapi ternyata akhirnya Pram. Nah karena Pram pasti balik dong ke Pak Jokowi kan. Ya. Pak Jokowi pasti setuju. Makanya tadi saya bilang. Ya ini Jokowi versus Jokowi dong berarti. Makanya saya kan bilang tadi awal-awal. Saya masih wait and see dulu mau melihat. Jangan sampai kanan kiri adalah Mulyono. Ini yang mengerikan. Itulah yang kita tidak boleh. Sesuai dengan lagu itu. Mulyono, engkau sumber dari segala masalah. Iya. Menarik nih kalau kita melihat itu ya. Jadi makanya saya mengatakan dari sisi komunikasi, personal communication, itu Pramono itu nggak ada masalah sama sekali dengan either Jokowi maupun Prabowo. Persis. Gitu. Kepada kita pun Pramono secara pribadi nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah nyerang. Nggak. Iya. Ini setahu saya ya. Iya. Setahu saya ya. Nggak pernah Orang yang nyerang. Nggak. kanan kiri safe lah. Safe. Dia pandai bergaul dan lain sebagainya. Kalau dia berpasangan dengan partai lain mungkin kita pertimbangkan. Tapi ini kan dua-duanya. Jadi sebenarnya keberatan Three Pillars itu lebih pada sejarah PDIP-nya ya. Sampai hari ini Itu FPI. Hah? Belum tripilar FPI. Oh, iya. Karena saya takut kalau bilang tripilar ada persada yang belum memutuskan jadi, apa-apa. FPI keberatannya lebih pada sejarah PDIP-nya ya. Betul. Jadi bukan pada diri Pramono, apalagi Rano Karnonya ya. Kalau Rano Karno kan Syekh Yusuf juga penikmat film dia, jangan-jangan waktu remaja. Minimal film remajanya Kita Cinta dari SMA ya. Ya kan banyak Prof, sejarahnya BIP, Trisila, wah macam-macam lah kalau kita politik satu-satu. Nggak etis kalau saya nanti ngomong di sini semua ya kan. Oke. Oh etis saja, kenapa nggak etis? Etis saja kan karena nah ini pembelajaran publik juga. Tokoh politik itu milik masyarakat. Ya Anda tidak boleh marah kalau Anda kejelekan-kejelekan Anda di-spill lagi ke publik, diingat lagi ke publik. Anda mau minta dukungan sekarang seolah-olah Anda putih kan nggak boleh begitu. Nggak boleh. Iya kan? Ya saya pun mempertanyakan gitu. Serius nggak nih misalnya? Serius nggak nih untuk memaksulkan Fufu Fafa ini kan? Misalnya kan? Ternyata pengen manfaatnya tapi nggak mau resikonya. Itulah susahnya partai politik ini. Beda sama kita. Resiko melulu kita, manfaat kagak ada. Maju terus pokoknya. Ya kayak kemarin saya lihat itu waktu mengundang Komisi 3 mengundang kepolisian RI. Ya. Kapolri. Semua berikut jajarannya kan diajak. Nggak ada, nggak nyinggung-nyinggung masalah PIK, nggak menyinggung segala, nggak ada. Wah udah semua, ya saya anggap ini orasi-orasi lah sudah saya bilang. Oke, ya perkenalan sebagai anggota DPR ya. Betul. Gitu. Biasanya kan begitu, pinter-pinter kan gitu ya. Betul. Gitu. Ini ada TV nih, tolong gua ya yang perkenalan gitu. Oke, menarik ya. Coba kita lihat. Daripada ribut antara kandidat, kami lebih baik gercos biar adil. Udah masih lagi ya. Banyak juga gercos ya. Iya. Apalagi ya, ini susah kalau kita pilih. PDIP versus Jokowi dan kawan-kawan berebut oligarki. LBP sudah masuk kembali ke PDIP. HRS, FPI hanya nggak mau PDIP berkuasa kembali karena RK ditinggalkan oligarki karena ada PKS. Coba pertimbangkan, coblos semua pada putaran 1. Apa maksudnya? Ya memang, yang menarik adalah ya, yang menominasikan Ridwan Kamil adalah Kim. Oke. Awalnya kan. Tetapi agar tidak ada pesaing, Ridwan Kamil mengatakan yang saya dengar, tapi tidak dengar langsung. Mau kalau nggak ada Anies. Karena dia tahu Anies kalah dia kalau sama Anies. Dia lebih sure di Jawa Barat, lebih aman bagi dia. Jawa Barat udah pasti menang. Tapi kalkulasi dia bakal menang kalau tidak ada Anies. Dan memang awal-awal dijaya sekali karena dia melawan versus nobody semua kan. Pramono pun nobody kan. Nobody, betul. Nah, tapi belakangan kok dia seperti ditinggalkan. Deklarasi kemarin, bukan deklarasi apa ya?
kampanye kemarin atau apa gitu? Debat ada, saya lihat ada Reza Patria, ada Muzani, ada. Oh ada ya? Ada. Oke, Ya, tapi dia bilang dia ditinggal, yang acara apa yang datang cuma ketua PKS, ketua umum presiden PKS. Ya, itu yang saya dengar dari saya Iya. tanya sama teman-teman karena mereka rata-rata kan sudah pegang posisi menteri dan wamen dan lain sebagainya. Oke. Terikat dengan itulah, tapi perwakilannya ada semua katanya. Oke. Kita terus ini saya mengamati secara Oke. Karena ada kesan tiba-tiba kok ditinggalkan. Nah, iya. Nah, yang terjadi adalah kalau kita bicara tentang misi masa lalu yang terkait masa lalu ya, 2 misi sudah, mission has been completed. Misi itu sudah komplit, yaitu menyingkirkan Ridwan Kamil di Jawa Barat untuk memasukkan Deddy Mulyadi. Manis kan? Manis skenarionya. Manis. Mengkandangkan FPI, mengkandangkan PKS di Jakarta dengan cara tidak memenangkan RK Suswono. Yeah. Jadi kalau kita bicara tentang politik konstelasi, politik kanan kirinya, wah ini kanan kalah semua ini di Jawa Barat dan DKI. Sama dengan yang Prof tadi cerita, Luhut. Dia udah dapat jatah sekian menteri dari dia pindah sana dukung ini. Coba bayangin negara dibuat kayak begini. Pemerintahan kayak apa nih nggak tahu. Sekarang pertanyaannya, yakin kalau Jokowi dukung Ridwan Kamil Suswono? Maksudnya? Ya kalau dilihat dari pertemuan-pertemuannya iya. Iya. Makanya kan saya tadi bilang kesana ada terbuka dan tertutup. Makanya yang tertutupnya apakah RK Suswono juga? Nah, bisa. Jangan-jangan beda juga. Ya, makanya nanti kita lihat ada arahan nggak seperti 2024. Iya kan, Bro? Ini main bola biliar semua ini ya. Iya. Mata ke kanan tapi nembaknya ke gitu. kiri. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Saya mau menyelesaikan soal ini kecuali ada final statement dari Syekh. Sebelum saya mau minta semacam highlight tentang pemerintahan Prabowo ini plus sikap 3 pillars ke depan. Silakan untuk Pilkada DKI ini, Syekh. Ya, Tripilar pasti akan membahas dan akan mempertimbangkan secara akurat apakah akan turun bersama-sama dengan FPI atau kita akan mensupport dari belakang untuk FPI agar FPI benar-benar fokus untuk mensukseskan calon yang sudah didukungnya. Itu mutlak, tidak mungkin kita berseberangan baik dari GNPF maupun Persada 212 mustahil. Oke. Ya, dan itu pun kami tidak mau abu-abu seperti orang partai politik, jual beli dan lain sebagainya, seolah-olah tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi tidak mendukung. Nah ini kan nggak bagus juga, sama aja dengan ngembosin orang secara pelan-pelan. Itu kita tidak mau. Jadi dalam hal dan kita tetap akan menjaga agar suasana jadi kondusif, tidak ada hujat menghujat dan lain sebagainya, supaya kita tidak dianggap nanti politik identitas dan lain sebagainya. Oh sekarang aja satu sama lain ziarah ke makam kubur, ke masjid segala, semua identitas. Kalau kita yang pakai nggak boleh. Nah ini yang jadi lucu kan. Nah itu aja kalau bagi kami Tripilar ya otomatis di bawah komando Habib Rizik ya itulah. Kalau begitu saudara sekalian bisa dipastikan bahwa Tripillars akan mendukung RK Suswono ya Ridho karena DPD FPI sudah ada dan kalau lihat pernyataannya bahwa tidak mungkin mereka pisah-pisah ya udah pasti ke sana. Tidak mungkin gembosi. Makanya oke udah. Itu udah jawaban walaupun saya secara etis tidak boleh ngomong demikian karena tidak boleh mewakili Persada 212 ya. Oke.